Taruh Tahan dulu Pak. Tahan dulu Pak. Tahan dulu Pak. Tahan dulu Pak. Start deh. Start aja itu dia belum dibuka di sono. Oke, kita bisa mulai ya teman-teman ya. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri lahir dan batin pada semua teman-teman yang ada. Mudah-mudahan Idul Fitri ini membawa kita berkah, hari yang baik untuk Indonesia. Dan ini seharusnya memberikan kita harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kami sudah menjadi yang kami serahkan kepada Mahkamah. Sebagaimana kita ketahui, MK akan mengadakan sidang pada tanggal 22 April untuk yang menyangkut sengketa Pilpres, permohonan PHPU yang kami ajukan, dan juga itu yang diajukan oleh Paslon 01. Nah, kalau ini memang tidak dibacakan, tapi majelis akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22. Nah, sebagaimana kita ketahui, kami dalam permohonan PHPU, dan itu kami ulangi dalam kesimpulan yang kami sampaikan. Setidaknya ada 5 kategori ya, pelanggaran yang sangat prinsipil terjadi pada proses Pilpres 2024 ini. Yang pertama adalah pelanggaran etika ya, yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK nomor 90. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Seno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Seno. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua, yang kita sebut nepotisme. Ya. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme. Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, itu adalah bagian dari membangun satu dinasti kekuasaan yang menurut kami ya, melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno. Nah, itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga itu adalah yang sangat terkoordinir, sangat masif. Dan ini terjadi di mana-mana. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif ya, sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir yang tadi saya kemukakan. Nanti saya akan jelaskan sebagian. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02, yang menurut saya, menurut kami semua, adalah pelanggaran yang seharusnya ya, bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan aplikasi IT yang kita lihat ya, ujung-ujungnya beberapa saksi termasuk yang kemarin viral keterangan dari Roy Suryo
itu bicara mengenai angka yang sangat besar. Ya. Saudara Ali Maksum, ya, dia tidak menjadi saksi tapi bertemu dengan kami. Dia menyebut angka lebih dari 50 juta, ya, angka siluman, ya, dalam DPG. Saudara Anas bicara mengenai 32 juta, ya, angka yang harus kita pertanyakan dalam dokumen, ya, C1 hasil. Jadi saudara-saudara, ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita bisa sebutkan dan itu kita tuliskan dalam kesimpulan kita. Dan kalau Anda mau bicara lebih spesifik lagi, saya bisa sebut, ya, dan ini kita semua sudah ulang berkali-kali, politisasi bansos, ya, yang dilakukan terutama dalam 3 bulan terakhir menjelang pencoblosan. Memang ada 4 menteri yang dihadirkan, ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, 4 menteri ini tidak menjawab politisasi bansos. 4 menteri ini hanya menjawab bahwa bansos itu ada dasar, ada undang-undangnya, disetujui oleh DPR dan pemerintah. That's fine. Bansos itu ada dalam APBN. Tapi yang tidak dijelaskan adalah apa yang terjadi di lapangan. Kenapa penyaluran bansos itu dipusatkan dalam 3 bulan terakhir menjelang pencoblosan? Kenapa penerima manfaat bansos itu tidak sesuai dengan data-data yang menurut, ya, ahli kami, Pak Didin Damhuri, itu kenapa tidak sama semuanya? Ya tentu saya tidak mengatakan tidak semuanya sama, tidak sama, tapi banyak yang sama juga, tapi banyak yang tidak berhak sebagai penerima manfaat menerima bansos. Kemudian kenapa bansos itu, atau katakan kenapa Presiden Jokowi melakukan kunjungan 34 kali ke lumbung-lumbung suara, di mana Ganjar Mahfud memiliki basis pendukung yang sangat kuat. Nah, politisasi bansos ini salah satu yang sangat spesifik yang kita bisa sebut. Yang kedua, kriminalisasi kepala desa. Kepala desa itu kan ujung tombak untuk pemilih di desa tersebut. Jawa Tengah, ya, di tempat-tempat lain, nah mereka yang menjadi focal point untuk mempengaruhi pemilih. Kalau kita mendengar keterangan ahli Hamdi Muluk mengatakan bahwa ada pengaruh bansos terhadap perilaku pemilih. Voting behavior itu dipengaruhi antara lain oleh bansos yang mereka terima. Ada satu perusahaan survei yang tidak mengumpulkan hasil survei karena respondennya menolak, ya, untuk menjawab, ya, untuk diidentifikasi. Kenapa? Karena dia takut tidak akan mendapatkan bansos. Nah, ini contoh. Yang berikutnya adalah intervensi kekuasaan. Nah, kami mendapat banyak sekali laporan mengenai intervensi kekuasaan, apakah itu dari pihak kepolisian, apakah itu dari pihak aparat Pemda setempat, ya, yang melakukan, ya, pendekanan terkait. Ahli-ahli, saksi-saksi fakta kami menjelaskan ini ketika mereka memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi. Mereka dipaksa untuk diberikan bansos. Ini diakui dan ada berita di Indonesia bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti, ya, kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum, ya, pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan.
Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk kekuasaan dan dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas, ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan Paslon 02 dalam Pilpres? Karena proses yang cacat itu akan melahirkan hasil yang cacat. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya. Dan baik di Indonesia untuk diskualifikasi, untuk pemungutan suara ulang, jurisprudensinya ada, ya, dan waktunya cukup dan tidak ada isu mengenai anggaran, karena memang anggaran untuk pemilu itu kan dicadangkan untuk. Jadi Anda bisa melihat putusan MK di Yakimu, lihat putusan MK di mana? Saduaijua, kemudian Govan Digul, Tebing Tinggi, di Bengkulu, banyak sekali putusan-putusan MK, ya, 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 yang membantah argumentasi Paslon 02, ya, yang memisahkan rezim pemilu dengan rezim, ya, pilkada. Semua putusan MK tersebut membantah argumentasi dan narasi Paslon 02. Mahfud sebagai mantan ketua MK mengatakan itu, dan saya kira, ya, Pak Jimli dan beberapa hakim MK yang sekarang sudah tidak menjabat lagi mengatakan itu nonsen, ya, nonsen untuk membeda-bedakan rezim pemilu, ya, seperti yang dikatakan oleh Paslon 02. Ya. Saksi kami, Saudara Charles Simambura dan Aan Widianto, itu mengatakan dengan tegas, bukan saksi ahli, ya, dengan tegas, ya, MK itu sangat luas. Kalau kita lihat original intent dari pembuat undang-undang, itu kan digunakan bahwa kata tentang. MK itu menyelesaikan pemilu, ya, tentang perselisihan hasil pemilu, ya. Jadi kata tentang ini itu mengcover, ya, scope yang sangat luas semuanya, tidak hanya perolehan suara. Tapi memang pertimbangan itu seolah-olah MK dikecilkan hanya fokus pada perolehan suara. Nah, bukan kita tantang tanpa dasar, kita percaya original intent dari pembuat undang-undang dasar, dari pembuat undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu skopnya luas, tidak hanya perolehan suara, termasuk juga TSK. Dan itu didukung dengan semua putusan-putusan MK, ya, yang kami kutip dalam permohonan PHPU dan kesimpulan yang kami buat. Dan kami juga tambahkan dengan beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di negara-negara. Kami sebut Austria, kami sebut Malawi, kami sebut Kenya misalnya. Nah, semua ini adalah bukti-bukti yang nyata yang bisa dijadikan dasar oleh MK. Dan MK tidak
tidak akan kehilangan pijakan untuk memeriksa perkara ini. Ya, apalagi kalau MK menjaga martabat marwahnya MK sendiri. Jadi saudara-saudara, ya, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Petitum kami, ya. Tetap pada petitum kami ingin diskualifikasi paslon 02. Ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia, ya. Dan MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah MK berani? Ini ditanyakan oleh banyak pihak kepada saya. Dalam konteks politik sekarang ini, apakah MK akan berani membuat putusan semacam itu? Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman saya juga akan share ini, kami percaya dan putusan yang progresif semacam ini. Terus terang, kami merasakan suasana terutama pasca putusan MK nomor 90. Kenapa saya katakan demikian? Karena putusan MK nomor 90 telah membuat MK terperangkap dalam satu situasi dan dalam satu keadaan di titik nadir, ya, yang membuat MK ini tidak punya pilihan lain selain harus bangkit kembali. Tidak punya pilihan lain. Kalau MK ingin tetap menjadi penjaga, kalau dia tetap ingin menjadi, nah kami percaya dan memutuskan jadi jangan kita don't lose faith. Bangsa ini akan mati kalau dia kehilangan harapan. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan menggurui MK, dan saya harap semua teman-teman media juga, intelektual dan yang lain-lain tidak akan menggurui MK, ya. Karena Hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati dalam tulisannya di salah satu media kita adalah negarawan. Tempat ini dipilih oleh Ibu Megawati ketika dia menjadi presiden sebagai gedung Mahkamah Konstitusi supaya dia betul-betul mempunyai prestis, berada di ring satu dekat dengan istana. Konsekuensinya adalah, asumsinya adalah siapapun yang menjadi hakim MK adalah negarawan. Nah, MK akan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, yang progresif, dan yang adil. Nah, kalau MK melakukan ini, saudara-saudara, inilah legacy. Sekali lagi, inilah legacy masa depan Indonesia yang akan jauh lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang ini. Karena kita tidak boleh mundur, kita mesti melangkah maju. Saya kira pengalaman putusan MK nomor 90 it is a setback yang kita mesti koreksi, dan MK punya kesempatan untuk melahirkan legacy yang diingat oleh bangsa ini. Mungkin itu teman-teman ada yang tambahan nggak? Ya. Oke. Terima kasih ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya Pak, kalau seperti salah satu tuntutan seperti dari kita ini, nanti langkah selanjutnya seperti apa? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Oke, silakan. Saya pribadi masyarakat adat, bagaimana tanggapan Ibu Konstitusi 03 terkait Permensesnek 02/2020 yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani. Bu
Gini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya, saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya, damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, dia ambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan ya, seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat pada beliau. Secara hirarki kan ya, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bu, kita itu bicara korupsi anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak diumumkan dari dulu? Ini diungkapkan oleh Sri Mulyani. Ya. Oke, ada yang lain nggak? Kalau nggak kita selesai ya? Ada? Oke. Tadi kalau saya di bidang barang tadi Pak Tunggu yang sudah menjawab soal pernyataan itu dan saya yang disampaikan soal budaya ini secara ramah. Tapi ada pernyataan yang juga mengatakan bahwa mereka mengatakan baik pasal 1 maupun pasal 3 ini tidak bisa membuktikan dalil yang mereka sampaikan. Nah, tanggapan Pak Teguh gimana? Apakah tetap optimis soal bagaimana? Soalnya yang masih kalkulator itu disinggung sama PKB. Saya udah jawab, tapi saya silakan teman kolega saya yang jawab. Ada yang mau jawab lagi? Silakan. Terima kasih Mas Edi. Menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh paslon 02 ini standar ganda. Satu sisi mereka mengatakan salah kamar, di sisi yang lain mereka menyampaikan bahwa bukti tidak kuat. Ini membuat kami juga pun bingung ya atas pernyataan dari 02. Tetapi apa yang sudah kita sampaikan, kita yakin bahwa majelis bisa melihat secara utuh dan memberikan putusan yang kami. Ya, Mas Dedi. Jadi saya izin bertanya, kalau lihat dari perjalanan sidang kan paslon 03 dari awal datang dan pada tanggal 22 apakah juga akan hadir langsung, terus apa prediksi hasilnya? Apakah ada bincang-bincang sedikit? Kalau prediksi, ya, tadi saya katakan kita optimis.
kita optimis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan kita. Ya. Jadi itu saya bisa jawab, ya. Karena kita semua punya optimisme. Ya. Kalau paslon hadir atau tidak, ya kita akan hadir karena kita sudah diundang, ya, diberitahu oleh Ketua MK untuk hadir pada sidang 22. Ya. Jadi kalau paslonnya, saya kira sih kita belum dapat konfirmasi. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.